Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas AKM 1, baik kelas C maupun kelas D. Ini adalah materi AKM 1 untuk pertemuan minggu keempat ya, laporan arus kas. Nah, teman-teman kemarin waktu di kelas OL kan Bu Dani baru share materi. Sekarang Bu Dani mau bikinkan video pembelajaran berupa demonstrasi cara mengerjakan untuk laporan arus kas. Nah, teman-teman sudah tahu bahwasanya laporan arus kas ini dibuat dengan dua metode. Yang pertama bisa menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Memang akan lebih praktis jika menggunakan metode langsung, tetapi tergantung dari kebijakan masing-masing perusahaan apakah mereka akan menggunakan metode langsung ataupun metode tidak langsung. Secara garis besar untuk laporan arus kas ini dibagi menjadi tiga aspek ya teman-teman. Yang pertama adalah arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas pendanaan. Nah, bedanya apa teman-teman? Dari masing-masing aktivitas ini, untuk aktivitas operasi itu adalah arus kas ini benar-benar hanya berkaitan dengan kas. Jadi aliran arus kas masuk dan arus kas keluar yang ditimbulkan oleh aktivitas operasi. Aktivitas operasi yang dimaksud adalah aktivitas yang langsung berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa contoh kegiatan yang menyebabkan adanya penerimaan atau pengeluaran arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama, penerimaan uang dari pelanggan. Ini maksudnya adalah penerimaan piutang yang dibayar oleh pelanggan, kemudian pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan adalah uang kas yang kita keluarkan untuk membayar supplier ketika kita membeli barang dagangan dan juga membayar kas kepada karyawan bisa berupa gaji, membayar honorarium, membayar bonus, dan lain sebagainya. Kemudian ada pembayaran bunga, biasanya perusahaan itu memiliki hutang pada bank-bank tertentu sehingga setiap bulan kita harus membayar bunga dari hutang tersebut. Bisa jadi ini juga bunga wesel ya teman-teman kalau kita memiliki utang wesel. Kemudian ada juga aktivitas pengeluaran kas dari pembayaran pajak penghasilan. Setiap bulan perusahaan pasti mengeluarkan PPh atau membayar PPh dari perhitungan atas pajak penghasilan dari upah atau gaji karyawannya. Seperti itu. Contoh yang lain ada penerimaan kas lain-lain, misalkan kita mendapatkan premi begitu ya. Jadi penerimaan kas yang berasal dari premi, entah itu biasanya mungkin premi asuransi dan lain sebagainya. Kemudian untuk aktivitas yang kedua ada kegiatan investasi. Nah, kalau investasi ini memang biasanya berhubungan dengan pembelian aktiva tetap begitu atau mungkin penjualan aktiva tetap dan juga arah-arah kegiatan investasi. Investasi perusahaan itu kan berada pada kolom aset ya teman-teman, pada akun aset, pada akun aktiva begitu. Sehingga ini ada hubungannya dengan pengeluaran, tetapi yang sifatnya adalah untuk membeli atau menjual aset-aset tetap. Contoh yang pertama adalah perolehan dari anak perusahaan. Ini biasanya yang berhubungan dengan kegiatan investasi. Misalkan kita melakukan investasi saham, kemudian mendapatkan dividen saham yang diperoleh dari anak perusahaan begitu, sehingga ini juga akan menambah arus kas kita. Kemudian kita membeli tanah, bangunan, mesin, karena kita membeli berarti mengeluarkan uang, berarti berkurang begitu ya, sifatnya mengurangi arus kasnya. Hasil penjualan peralatan, kalau kita menjual aset-aset tetap seperti mesin-mesin lama berarti akan bertambah dan lain sebagainya ya. Kemudian arus kas dari aktivitas pendanaan, biasanya pendanaan ini berhubungan dengan aktivitas saham, kemudian investasi jangka panjang, kemudian utang jangka panjang teman-teman ya. Contohnya ini misalkan kita menerbitkan modal saham gitu, kemudian kita mendapatkan pinjaman jangka panjang, membayar dividen dan lain-lain. Ini ada hubungannya dengan modal, permodalan atau pendanaan. Sedangkan investasi ini adalah berhubungan dengan aset-aset yang sifatnya tetap. Lanjut, kita langsung saja untuk contoh dari PT XYZ ini, bagaimana cara melaporkan arus kas dengan metode langsung.
Yang pertama kita bagi-bagi dulu mana yang masuk di aktivitas operasi, mana investasi, mana pendanaan. Dari sini ya teman-teman. Nah kebetulan ini sudah langsung diberikan contoh seperti ini sehingga kita langsung mengidentifikasi saja. Boleh tidak Bu nanti kalau misalkan keliru operasi dimasukkan investasi, investasi dimasukkan operasi itu tidak boleh ya teman-teman. Jadi harus sesuai dengan rumahnya masing-masing. Jadi kalau aktivitasnya dari kegiatan operasional perusahaan ya masuk di operasi, kalau ada hubungannya dengan kegiatan investasi, masuknya di investasi, kalau ada yang berkaitan dengan aktivitas permodalan, masuknya di pendanaan. Penerimaan uang dari pelanggan otomatis akan menambah, jadi di sini sifatnya positif ya. Kemudian pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sifatnya adalah mengurangi atau negatif karena memang kita melakukan pengeluaran kas. Kemudian kas yang kita hasilkan dari kegiatan operasi yang secara langsung yaitu dari pelanggan, pemasok, dan karyawan ini adalah aktivitas operasi langsung dan sejumlah 125 juta diperoleh dari 200 juta dikurangi 75 juta. Kemudian kita tambahkan kita kurangkan dengan pembayaran bunga. Jadi karena ada kata pembayaran berarti arus kas keluar. Maka ini sifatnya negatif ya, 2.200.000. Dan juga ada pembayaran atas pajak penghasilan. Ini juga sifatnya mengurangi sehingga arus kas sebelum pos luar biasa. Pos luar biasa itu pos-pos di luar kegiatan operasional tetapi masih masuk di dalam aktivitas perusahaan begitu. Nah, ini arus kas sebelum pos luar biasa adalah 116.500.000. Kemudian ada penerimaan kas dari lain-lain kegiatan yang tidak secara langsung berhubungan dengan kegiatan operasi tapi masih berhubungan dengan aktivitas perusahaan. Contohnya adalah penerimaan dari hasil premi, maka ini sifatnya menambah begitu ya, positif. Maka total arus kas dari kegiatan operasi adalah 124.500.000. Sedangkan dari kegiatan investasi ada perolehan dari anak perusahaan, dari kata peroleh berarti dia sifatnya menambah. Makanya di sini positif. Kemudian pembelian, kita membeli tanah, bangunan, mesin itu untuk investasi ya, aset jangka panjang. Menambah aset jangka panjang, kita membeli berarti mengurangi uang kas atau ada uang kas keluar berarti sifatnya mengurangi atau negatif. Hasil penjualan peralatan, karena kita menjual peralatan, kita mendapatkan uang, berarti ini sifatnya positif. Penerimaan bunga, ini kita menerima berarti positif juga. Penerimaan dividen juga sama. Dividen ini adalah dari investasi saham ya teman-teman ya. Jadi investasi saham, bukan dari segi permodalan. Kalau permodalan berarti kita mengeluarkan saham, justru kita yang akan membayar dividen. Sedangkan ketika kita menerima dividen, ini adalah sifatnya kita sebagai investor. Maka ini dianggap kegiatan investasi, jadi berbeda. Kemudian arus kas dari kegiatan investasi totalnya ada minus ya, minus 240.700.000 rupiah. Tidak apa-apa karena nanti masih ditambahkan dengan aktivitas yang lain. Lanjut ke aktivitas pendanaan, ini adalah hasil penerbitan modal saham. Ketika kita menerbitkan saham, kita mendapatkan uang sehingga kita uangnya bertambah ya sejumlah 150 juta. Hasil pinjaman jangka panjang sama ini juga menambah, kemudian membayar dividen. Jadi pembayaran dividen ini adalah selaku kita adalah penerbit sahamnya begitu. Maka kita memiliki akibat konsekuensi untuk membayar dividen kepada para investor. Maka pembayaran dividen ini masuk di aktivitas pendanaan. Berbeda ya dengan yang ini tadi karena kita ini adalah sebagai investor, kalau ini sebagai perusahaan yang go public atau mengeluarkan saham sehingga kita harus membayar dividen kepada para investor. Pembayaran berarti sifatnya mengurangi, kemudian pembayaran utang sewa guna usaha ini juga utang jangka panjang teman-teman sehingga masuk di kegiatan pendanaan. Maka total arus kas dari aktivitas pendanaan ini awalnya adalah 196.100.000 rupiah. Kemudian dari total kegiatan ini ada kenaikan kas bersih diperoleh dari yang ini teman-teman, aktivitas operasi dikurangi aktivitas investasi, kemudian ditambah dengan aktivitas pendanaan ada kenaikan kas bersih sejumlah 79.900.000. Kas dan setara kas awal periode ini adalah saldo awal kas yang ada di neraca 59 juta, maka pada akhir periode setelah ada kenaikan kas dari ketiga
kegiatan ini 79.900 ini diperoleh dari ini teman-teman, 124.500.000 dikurangi dengan 240.700.000 ditambah dengan 196.100.000 rupiah, maka kas pada akhir periode kita adalah sejumlah 138.900.000 rupiah. Nah, seperti itu secara metode langsung. Kalau yang metode tidak langsung ini nanti kita ngitungnya dari laba bersih. Jadi ada beberapa pengeluaran yang seharusnya tidak bisa dibebankan menjadi biaya, kayak contohnya adalah kayak depresiasi dan amortisasi kan tidak ada pengeluaran kasnya, maka nanti sifatnya justru akan menambah arus kasnya, begitu dianggap menambah karena tidak ada uang yang keluar akibat kita mencatat depresiasi dan amortisasi. Jadi kita masukkan dari laba bersih sebelum pajak dan pos luar biasa ditambah dengan depresiasi amortisasi, kerugian selisih kurs ini juga tidak menyebabkan pengurangan uang, sehingga kita harus menambah saldo kas kita, begitu dianggap menambah saldo. Penghasilan investasi ini terkadang belum dicatat ya teman-teman, jadi kita taunya hanya dari laporan dari pihak penerbit saham, begitu misalkan investasinya saham, tetapi belum kita catat, begitu belum ada uang yang masuk dari penghasilan investasi sahamnya, maka biasa kita kurangkan terlebih dahulu karena baru mencatat itu belum ada uang yang bertambah. Kemudian ada beban bunga. Nah, beban bunga ini sebenarnya justru akan menambah karena ada beberapa bunga yang sebenarnya belum kita bayarkan tetapi sudah sudah dicatat terlebih dahulu, sehingga kita harus menambah di bagian beban bunganya. Maka totalnya laba sebelum perubahan modal kerjanya adalah 184.400 diperoleh dari 180 ditambah 2.500.000 kemudian dikurangi dengan 5.800 ditambah dengan 700.000 rupiah. Kemudian ada kenaikan piutang dagang dan piutang lain yang justru akan mengurangi karena ketika kita terjadi kenaikan piutang berarti banyak penjualan yang dilakukan kredit, maka tidak menambah arus kas kita, justru akan mengurangi, begitu ya, karena tidak ada aktivitas penjualan secara tunai, maka dianggap kenaikan piutang dagang ini bisa mengurangi saldo kas kita. Penurunan persediaan berarti ketika kita persediaan yang berkurang maka penjualannya bertambah, maka di sini sifatnya adalah menambah kas. Kemudian penurunan utang dagang ini dianggap juga menambah karena dianggap kita tidak mengeluarkan banyak uang untuk membayar biaya bunganya, sehingga justru ketika utang dagangnya berkurang itu akan menambah arus kasnya. Sehingga arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi adalah sejumlah 199.400.000, ada pembayaran bunga dan pembayaran PPh otomatis mengurangi, arus kas sebelum pos luar biasa sekian, kemudian arus kas dari pos luar biasa ini adalah ada diketahui 20 juta, sehingga tinggal dikurangkan saja, total dari arus kas aktivitas operasi adalah 167.450. Lain-lainnya pencatatannya sama teman-teman, sehingga dengan menggunakan metode tidak langsung ini terjadi kenaikan setara kas lebih besar ya, karena kita mengakui beberapa biaya yang sebenarnya tidak kita keluarkan uangnya dan kita harus justru akan menambah arus kas kita, begitu. Sehingga arus kasnya ini naiknya cukup signifikan ya. Ketika kita mencatat dengan metode langsung, kenaikannya hanya sejumlah 79.900.000, sedangkan ketika kita mengakui biaya-biaya yang sebenarnya tidak kita keluarkan kasnya, ini naik signifikan menjadi 274.450.000. Sehingga kas dan setara kas pada akhir periodenya 339.750.000. Seperti itu teman-teman, jadi ada perbedaan yang cukup mencolok antara metode langsung dan metode tidak langsung, tergantung nanti dari kebijakan perusahaan akan menggunakan yang mana. Akan tetapi memang yang paling teliti itu adalah menggunakan arus kas tidak langsung ini ya, karena ada beberapa biaya-biaya yang sebenarnya tidak kita keluarkan uangnya dan itu seharusnya menambah arus kas kita, seperti depresiasi, amortisasi, dan lain sebagainya. Cukup sekian, apabila ada salah kata Bu Dani mohon maaf. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di WhatsApp grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.